pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi ya. Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Rita Herawati, Cece Emi, Bu Ruli, Pak Mei, semuanya yang sudah bergabung, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Reni, Pak Yanto, selamat pagi. Yang sudah menampilkan nama ya, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Mika 7 ayat 18 sampai 20. Mika 7 ayat 18 sampai 20. Mika 7. Mika 7 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Bulan ini kita sudah hampir masuk Desember ya. Biasanya ada hari Thanksgiving ya. Nah, sesuai tradisi Amerika ya, Presiden akan menyambut 2 ekor burung kalkun di Gedung Putih dan memberi semacam pengampunan kepada mereka. Kalau hari raya Thanksgiving itu mereka bikin kalkun kayak apa ya, kayak stik kalkun gitu ya, kalkun utuh itu dipanggang ya. Nah, ada 2 ekor kalkun yang diberi amnesti, tidak jadi dijadikan kalkun panggang ya. Jadi mereka dilepas sampai seumur hidup mereka itu dipelihara, tidak dimatikan ya, tidak disembelih gitu ya. Jadi dibiarkan hidup di peternakan untuk sepanjang sisa hidup mereka. Meskipun unggas itu tidak mengerti ya, kenapa kok dia selamat dari pisau penyembelihan. Dia bebas. Arti kebebasan mereka nggak mengerti. Tetapi mereka menerima lambang daripada kebebasan itu ya. Jadi tradisi tahunan yang unik itu memperlihatkan kuasa pengampunan yang menghidupkan. Wow, luar biasa ini ya. Jadi pengampunan itu menghidupkan. Nabi Mika memahami arti penting dari pengampunan ketika ia menuliskan peringatan keras kepada bangsa Israel yang masih tinggal di Yerusalem. Dalam bentuk yang serupa dengan pengaduan hukum, Mika mencatat bagaimana Allah datang sebagai saksi yang menentang bangsa itu. Kita baca Mika 1 ayat 2 ya. Mika 1 ayat 2. Mika 1 ayat 2. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi hidup, menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Kita baca sekali lagi ya. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Amin. Amin, amin, amin. Jadi siapa yang menjadi saksi? Tuhan Allah. Allah datang sebagai saksi. Allah melakukan hal itu karena apa? Kejahatan yang terus-terusan dilakukan oleh manusia. Apa kejahatannya? Yaitu bertindak serakah, tidak jujur, dan dengan kekerasan. Kita baca Mika 6 ayat 10 sampai 15. Mika 6 ayat 10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu.
Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat 15. kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Amin. Jadi sia-sia ya, bekerja tapi nggak ada hasil gitu ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Selamat pagi semua, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel. Selamat pagi yang sudah bergabung. Jadi selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Jadi kita baca Mika tadi ya, Mika 6 ayat 10 sampai 15. Jadi manusia bekerja tapi tidak ada hasil. Karena apa? Mereka berlaku jahat. Karena mereka bertindak serakah, tidak jujur, dan dengan kekerasan. Meski bangsa itu telah memberontak kepada Allah, Mika mengakhiri tulisannya dengan pengharapan ya. Pengharapan tersebut didasarkan pada janji bahwa Allah tidak akan murka untuk selamanya, tetapi sebaliknya mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran. Kita baca Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Amin. Karena kasih setia, maka Tuhan itu mengampuni, memaafkan bangsa Israel ini. Demikian juga dengan kita ya. Jika kita ini melakukan dosa terus-menerus, Allah menunggu pertobatan kita. Allah mengampuni kita. Allah mengampuni dosa kita. Tapi yang terpenting adalah kita datang kepada Allah. Mengapa iblis atau Lucifer tidak diampuni, sedangkan manusia diampuni? Karena manusia dapat minta maaf. Karena manusia punya hati nurani, minta ampun itu bisa ya. Jadi di sini kita melihat bahwasanya manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Punya kerendahan hati ya. Punya rendah hati. Mereka tidak sombong. Kalau sombong nanti bisa jatuh dosa ya. Manusia ini bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran mereka. Jadi sebagai pencipta dan hakim atas segala sesuatu, Dia berhak untuk menyatakan bahwa Dia tidak lagi mengingat kesalahan mereka karena janjinya kepada Abraham. Kita baca ayat 20 ya. Mika 7 ayat 20. Mika 7 ayat 20. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Amin. Janji yang akhirnya digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita manusia menerima pengampunan atas segala kegagalan kita untuk hidup mengikuti standar Allah. Karunia-karunia yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi kita diberikan, dan itu membawa berkat yang berlimpah-limpah. Saat kita semakin menghayati berkat-berkat dari pengampunannya yang sempurna, biarlah kita menanggapinya dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Maka dari itu ada hari Thanksgiving Day ya. Hari mengucap syukur. Sebetulnya setiap hari kita harus mengucap syukur.
tidak perlu nunggu Thanksgiving Day ya. Itu hanya sebagai pengingat aja, tetapi kita setiap hari harus bersyukur karena diampuni dosa-dosanya. Nah, apakah kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Kalau Tuhan mengampuni, mengapa saudara tidak gitu ya? Dan pengampunan itu menyelamatkan diri sendiri. Pengampunan itu berguna bukan untuk orang yang diampuni, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita menaruh dendam, iri hati, dengki, itu yang rugi ya kita sendiri. Sedangkan orang yang kita tuju, dia tidak akan mengerti. Ya, walaupun mengerti, buat apa bagi dia, tidak ada. Jadi itu melukai diri sendiri. Ketika kita pahit, ketika kita tidak bisa mengampuni, terlebih mengampuni diri sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka kita tidak akan bisa sehat ya. Kita akan menjadi rugi karena apa? Sakit penyakit itu menetap mendatangi kita, paling tidak sakit hati ya. Jadi harus melepaskan pengampunan. Seperti tadi ritual atau pekerjaan untuk melepaskan 2 ekor burung kalkun itu kan kalau bagi kita ya buat apa kan gitu ya. Tetapi tradisi ini mengingatkan bahwasanya ketika kita melakukan pengampunan maka ada kebebasan. Ketika kita melakukan pengampunan maka ada kehidupan. Minimal apa? Untuk diri sendiri ya. Untuk diri kita sendiri. Dan berkat itu mulai melimpah ketika kita melakukan pengampunan. Ada banyak orang yang sakit hati karena ditipu ya. Karena dihianati, itu paling sedih ya. Apakah Tuhan tidak sedih ketika ia dihianati oleh iblis ya? Yang malaikat, dulu malaikat ketiga ya. Malaikat puji-pujian yang sangat dekat dengan Tuhan ya. Dan ketika ia berkhianat, tentu Tuhan itu loh ya terluka ya, tentu kecewa ya. Hari ini banyak orang kecewa, ya bener nggak? Iya, ada seorang hamba Tuhan yang kecewa dengan jemaatnya ya, yang melakukan suatu hal yang nggak berkenan ya. Dia bisa mengalami demensia karena terlalu peristiwa itu terlalu menyakitkan, terlalu merasa gimana gitu, karena dia begitu sayang dengan anaknya itu, tapi anaknya itu membangkang dia, mengkhianati, sehingga begitu sakitnya hatinya sampai dia memikirkannya terus sampai dia mengalami demensia. Maka dari itu kita harus melepaskan pengampunan ya. Memang tidak mudah. Jika Anda ditilep miliaran, kok miliaran, ratusan juta, puluhan juta, bahkan 1 juta, 2 juta aja mungkin saudara sudah sakit hati ya, sudah nginget-nginget terus, tidak lupa gitu ya. Tetapi Tuhan ngomong, lupakan, aku sudah mengampuni kamu, aku juga melupakan segala dosa-dosamu. Ini tidak mudah ya, untuk melakukan firman itu tidak mudah. Perlu kerendahan hati, perlu apa ya, melepaskan. Seperti tadi melepaskan 2 ekor kalkun. Daripada dilepaskan kan mendingan dimasak gitu ya. Apalagi kalau sudah nggak punya lauk gitu ya, lah ada apa dilepaskan. Tetapi itulah suatu tindakan sebagai akhirnya menjadi adat istiadat, istilahnya tindakan yang menggambarkan bagaimana ketika kita melepaskan ada satu kehidupan. Nah, kalau engkau mau hidup ya lepaskan pengampunan. Kalau engkau mau merdeka, ya merdekakan dirimu sehingga engkau tidak lagi terikat pada kemarahan, pada dendam, pada niat untuk apa, mengutuki orang lain ya. Oh, tidak selamat lah, sudah nilep uangku misalnya begitu ya. Tetapi kita tidak boleh ya, anak-anak Tuhan tidak boleh mengutuki orang. Berkati saja, barangkali nanti dibayar utangmu. Halo? Pasti ya.
seorang hamba Tuhan kemarin bersaksi ya dari Sumatera, dan kami juga terheran-heran. Luar biasa Tuhan itu ya. Jadi kisahnya adalah ketika ia mau membeli urukan tanah supaya jalanan di depan gerejanya itu bisa ndak becek atau ndak banjir ketika mereka mau Natalan ya. Tetapi ternyata nggak ada orang yang mau. Bahkan dibeli pun, dibayar pun mereka nggak mau. Mereka nggak mau mengurut di depan gereja itu. Di daerah Kebun Sawit ya, di Pekanbaru Riau ya, di Balam Riau. Mereka nggak mau. Entah karena apa, mereka pokoknya nggak mau. Suatu hari menjelang Natal makin dekat itu, tiba-tiba ada truk yang mengangkut tanah uruk itu mengalami mogok, kerusakan mesin tepat di depan gerejanya. Dua buah truk yang mogok. Untuk bisa mendandani truk itu maka muatan harus diturunkan. Akhirnya mereka bernegosiasi dengan pendeta ini ya. Mereka tawarkan mau tak tanah. Ya, mau nggak tanah ini harganya sekian. Mereka nggak punya uang ya. Jadi mereka dengan iman, ya udah diturunkan aja, boleh ndak aku bayar besok? Oh boleh katanya. Ini Tuhan itu luar biasa caranya ya. Meskipun saudara mungkin menghadapi hambatan, tetapi Tuhan sanggup buka jalan. Akhirnya singkat cerita, jadilah tanah itu teruruk di depan gereja itu, diurukkan tanahnya ya, untuk supaya truk itu bisa didandani gitu ya. Nah, terus besoknya dibayar pakai apa gitu ya, nggak punya uang. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang tamu dan berkata, ini aku mau bayar utang, katanya begitu. Mereka berdua suami istri gembala sidang ini lupa sudah melupakan ya. Siapa kamu ini? Aku udah lupa loh, kamu punya utang tak sama aku. Loh, kalau tahu gitu aku nggak bayar, katanya begitu, dan bercanda ya. Akhirnya singkat cerita, tanah itu lunas dibayar dengan pembayaran utang itu tadi ya. Luar biasa bukan Tuhan itu. Jadi tepat waktu ada orang yang sudah tahunan tidak bayar utang, datang dan membayarkan utangnya tepat untuk bayar tanah uruk tadi. Tanah uruknya betulnya butuhnya cuma 1 truk, tapi datang 2 truk. Berlimpah-limpah ya. Jadi lebih dari cukup. Itu loh Tuhan ya. Tuhan kalau berkenan atas jalan seseorang, maka dia sanggup buka jalan ketika jalanmu buntu, jangan takut. Hari ini ketika engkau betul-betul melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kamu, mereka yang mungkin punya utang sama kamu, mau kecil kek, mau besar kek, Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu. Amin. Amin. Jadi nggak usah repot-repot, wis diampuni aja. Memang sulit, ngomong gampang, tapi melakukan loh kok enak. Itu miliar loh. Itu membuat aku miskin loh. Itu membuat aku jual rumah loh. Itu membuat aku kehilangan segalanya loh. Tapi ingat ya, Tuhan itu Maha Kaya. Tuhan itu Bapak kita. Minta aja sama Tuhan, gimana ini Tuhan? Aku nggak punya apa-apa sudah. Jadi tetaplah layani Tuhan. Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang setia kepadanya. Amin. Amin. Saya mendengarkan itu, wow, keren sekali ya. Siapa berani seperti itu kalau nggak disuruh Tuhan ya. Nah itulah kehidupan hamba-hamba Tuhan di desa ya. Sungguh memprihatinkan. Tetapi Tuhan tolong loh ya. Siapa yang bisa dimintai tolong? Ya hanya Tuhan saja. Kalau engkau memang disuruh Tuhan, pasti Tuhan sediakan semuanya. Amin. Amin. Nggak usah takut. Waktu mau bangun gereja, itu hasilnya dari Kebun Sawit itu sungguh sangat luar biasa. Tapi setelah pembangunan gereja selesai, itu penghasilan daripada Kebun Sawit itu berkurang jadinya karena kena banjir ya. Jadi Bapak Ibu Gembala ini punya lahan sawit untuk membiayai gerejanya gitu.
jadi Ya, kena musibah. Nggak banyak penghasilannya pun sawit itu sekarang ya cuma bisa untuk kehidupan sehari-hari, biaya kehidupan sehari-hari. Ya itulah Tuhan ya. Ketika kita sudah nggak mampu, kita tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Maka berdoalah. Ya. Ketika engkau ditipu orang, berdoalah. Doakan dia bertobat. Ya kan? Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan sehingga tidak nipu-nipu lagi gitu ya. Jangan berdoa, waduh dikutuk dan didoakan supaya tidak selamat gitu ya. Tuhan tidak seperti itu ya, Tuhan Maha Pengampun. Justru harus diberkati supaya dia bisa bayar hutangnya itu. Kalau dia Dan tidak lupakan. diberkati, mana bisa bayar hutang? Iya. Jadi inilah pagi ini kita renungkan ya. Ya. Kalau kita sudah diampuni Allah, kenapa nggak mau ngampuni orang lain ya? Ya. Ya kalau kita nggak ngampuni, Tuhan juga nggak ngampuni kita ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau telah mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Kau terlebih dahulu sudah mengampuni kami orang yang bersalah. Ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengampuni juga orang yang bersalah pada kami, sehingga semua itu menjadi melegakan hati kami menjadi bersukacita karena saya sudah lepaskan segala pengampunan itu, sehingga kami bisa hidup secara normal dan Engkau selalu menyertai, memberkati kami sehingga kami bisa melakukan semua hal yang Kau perintahkan pada kami itu. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa ketika kami terluka, ketika kami dikhianati, kami sakit hati, kami mendendam terhadap seseorang. Tuhan, pagi hari ini kami mau melepaskan semuanya. Kami mau mengampuni orang-orang yang membuat kami sakit, membuat kami menderita, membuat kami menjadi miskin. Tuhan, tolong kami. Karena kami tahu ketika kami melepaskan pengampunan, maka Engkau pun mulai memberkati kami. Kami menjadi hidup, kami menjadi sehat, kami menjadi lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya orang-orang yang sudah berlaku jahat terhadap kami, Engkau yang juga membuat mereka bertobat dan mereka juga menerima pengampunan daripada-Mu. Tuhan, jamahlah mereka supaya mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang baru, menjadi orang yang hidup baru, sehingga mereka melakukan firman Tuhan juga. Terima kasih ya Bapa. Bila di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amen. Bila ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amen. Bila di antara kami ada yang punya banyak masalah, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Bu Lili Lestari, good morning. Semua yang sudah bergabung bersama kami pagi hari, siang hari, malam hari, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan.